Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, dan para kru netizen yang insyaallah semoga mereka semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini untuk senantiasa bertafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala itu sebuah kemuliaan yang besar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepadanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia tentang ilmu agama ini. Maka alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini untuk bertafaqquh fid din bersama netizen, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengambil bagian yang besar ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman akhadahu, yakni barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu ini, akhadha bihadzin wafir, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, kita lanjutkan hadis kita yang kedua, hadis dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Aidha dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termasuk khulafaur rasyidin, ya, pemimpin yang 4 setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar ibn al-Khattab ini, beberapa pendapat beliau itu sesuai dengan wahyu yang turun. Ya, ada beberapa pendapat beliau sesuai dengan atau bertepatan atau sejalan dengan wahyu yang turun. Dan Umar bin Khattab ini salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu kisah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, waktu di zaman Rasulullah, waktu itu Rasulullah sudah meninggal dunia. Tidak ada salah seorang sahabat pun yang berani memberitakan atau menginformasikan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, karena Umar ibn al-Khattab mengatakan dalam sebuah perkataannya,
barang siapa yang mengatakan kepadaku bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, maka saya akan tebas lehernya. Saya akan tebas lehernya tersebut. Maka tidak ada seorang sahabat pun yang berani datang kepada Umar ibn al-Khattab menghabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, kecuali satu orang sahabat, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau pada saat itu mengatakan dalam sebuah perkataannya, perkataan yang sangat indah sekali. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamutu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamutu. Dan barang siapa yang menyembah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha hidup dan tidak pernah mati, ya. Sehingga pada saat itu Umar ibn al-Khattab yang betapa kerasnya beliau tidak bisa menerima berita, informasi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia, tapi dengan kenyataan yang ada yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka pada saat itu juga beliau berani, ya, menyampaikan itu kepada Umar ibn Khattab, sehingga Umar ibn Khattab yang terkenal dengan orang yang sangat pemberani, ya, juga meneteskan air mata karena saking sedihnya beliau mendengarkan berita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, hadis yang kedua ini hadis yang berkaitan dengan Islam, iman, dan ihsan. Beliau mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka duduk seperti ini, berhalaqah seperti ini, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh tala'a alaina. Ya, kata idh tala'a dalam bahasa Arab itu adalah kedatangan yang tiba-tiba. Jadi tiba-tiba datang kepada kami. Idh tala'a alaina, ya, zata yaumin ittala alaina, suatu hari, ya, tiba-tiba datang kepada kami rajulun syadidun bayadith thiyab, ya, seseorang yang memakai pakaian yang putih, syadidu sawadis sya'r, seseorang yang bukan hanya pakaiannya putih tetapi juga rambutnya sangat hitam, ya. Jadi dengan penampilan yang dengan performance yang top, ya, pakaiannya putih bersih, ya, kemudian rambutnya hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat kepadanya tanda-tanda bahwasanya dia itu dalam perjalanan. Kalau perjalanan kan biasanya pakaian putih itu pasti sudah ada kena debu, ya, dan rambutnya juga sudah sudah tidak hitam, ya, masih kusut-kusut, ya, karena dari perjalanan, ya. Sehingga tiba-tiba datang seorang pemuda yang tidak dikenal siapa orang ini, memakai pakaian yang putih bersih, rambutnya juga rambut yang sangat hitam, ya. Jadi berarti kalau kita istilah di Gorontalo, molilingga, ya. So performance-nya sudah top, ya. Dia sudah pakai pakaian yang sempurna, ya, seperti orang yang pergi ke pesta, ya. Beda. Jadi kalau laki-laki mungkin cuma pakai
pakai minyak rambu, pakai sepatu, ya penampilannya biasa-biasa. Beda dengan perempuan kalau pergi ke pesta, masya Allah. Kalau perempuan biasa 1 jam di kamar, ya 1 jam juga di cermin, ya lihat muka belakang kiri kanan, ya. Setelah itu dia tidak gagah, ganti lagi, ya. Jadi memang kalau untuk perempuan diberikan waktu 1 jam 2 jam dalam kamar untuk berganti dan berhias untuk pergi ke pesta, belum lagi melukis wajahnya dan lain sebagainya, ya. Sehingga ini yang maksud pembicaraan kita adalah orang kalau datang dengan performance yang top seperti ini, berarti dia mendatangi sesuatu yang sangat berharga, ya. Jadi orang pergi ke tempat yang misalnya ke pesta, jadi beda orang pergi misalnya ke pasar, ya beda. Sekalipun memang dua-duanya style yang juga sama juga penampilan, tapi yang lebih tinggi itu pasti orang pergi ke pesta, ya. Sekalipun juga kalau ke pasar memang juga orang kadang juga berdandan, tapi dandanannya tidak seperti pergi ke pesta dan maksudnya ke tempat-tempat yang sangat-sangat top gitu, ya. Sehingga orang kadang kalau pergi di tempat yang lebih top, ya, lebih di atas, ya, sehingga dia sangat menjaga performance-nya dengan sebaik-baiknya, penampilannya dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab menceritakan hadis ini, ya, sampai beliau tegaskan, la yura alaihi atharus safar. Tidak ada ciri-ciri bahwasanya dia ini dari perjalanan. Orang kadang-kala kalau datang ke kita jauh, ya, pasti kusut-kusut, ya. Biar dia pakai pakaian yang putih, ya, disetrika, sudah dicuci bersih, tapi kalau dia pakai perjalanan yang cukup jauh, dia pasti kalau datang ke sini, ya, pasti kalau misalnya dari Limboto, ya, datang ke sini, jelas pakaiannya pasti ada tanda-tanda bahwasanya dia ini dari perjalanan jauh, ya. Tetapi ini kelihatan orang ini datang di tempat yang dekat. Saking dekatnya tidak pernah ada kelihatan bahwasanya dia ini dalam perjalanan yang jauh. Pakaiannya rapi, ya. Kemudian juga penampilannya juga rambutnya sangat hitam, ya. Sehingga kata Nabi Muhammad, kata Umar bin Khattab, la yura alaihi atharus safar. Tidak ada tanda-tanda, tidak terlihat padanya bahwasanya dia itu orang dalam perjalanan. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, wala ya'rifu minna ahadun. Bukan hanya saja tidak terlihat tanda-tanda safar. Yang kedua adalah tidak terlihat juga orang-orang di sahabat yang lain ini tidak mengenal siapa orang itu. Jadi orang asing datang dengan performance yang top, kemudian orang asing, sahabat yang lain juga tidak mengetahui siapa orang ini, ya. La ya'rifu minna ahadun. Salah seorang di antara kita pun tidak mengetahui dia ini, ya. Kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk, ya, kepada Nabi, berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan adab yang sangat besar kepada orang yang berilmu. Jadi kepada ustadz, kepada kiai, kalau kita datang, ya, jangan kalau ke pesta, masya Allah, ya, penampilannya masya Allah, ya. Tapi kalau ke majelis ilmu, ya, apalagi kalau majelis ilmu, insya Allah majelis ilmu sekarang dengan ada netizen, ya, insya Allah orang sudah memperhatikan majelis ilmu, ya, sehingga kalau majelis ilmu seperti yang hadis Jibril ini, dia pergi dengan pakaian yang putih, ya, kemudian pakai pakai rambutnya hitam, ya, kemudian juga orang tidak pernah mengenalnya, hanya sehingga di majelis sampai dia duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Berarti orang ini datang, ya, untuk menghadap, mempelajari syariat kepada Rasulullah SAW. Ini termasuk adab yang sangat besar, ya. Jangan sampai orang pergi ke majelis ilmu, ya, DP badan sudah bau bawang, ya, sudah bau bawang, ya, 3 hari sudah tidak mandi, ya. Gara-gara apa? Dia tidak menjaga majelis ilmu, ya. Jangan sampai orang kadangkala, jangankan majelis ilmu, kadangkala orang mau sholat juga tidak perhatikan anggota tubuhnya. Harusnya kalau perlu dia mandi, ya.
Jangan sampai ketika dia takbir Allahu Akbar, ya, kelelawarnya berterbangan, ya, sehingga orang yang di sebelah itu terganggu, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, bayangkan bawang saja, orang makan bawang, kata Nabi Muhammad SAW, man akala thuman, ya, au basalan fala yaqribanna masjidana. Barang siapa yang makan bawang, ya, makan bawang, maka jangan kalian masuk di masjid kami. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, fa innal malaikata tata'adza kama yata'adza banu Adam, ya, karena malaikat terganggu sebagaimana terganggunya anak Adam. Sekarang bukan bawang lagi, kelelawar, ya, kelelawar yang berterbangan, sehingga orang kadangkala sholat terganggu khusyuknya gara-gara bau yang tidak sedap orang di sampingnya, ya. Itu ibadah, ya. Bayangkan, ini majelis ilmu yang dibawa sedikit dari ibadah, ya, dibawa sedikit, dua-dua juga ibadah, menuntut ilmu juga itu adalah ibadah, ya. Tetapi ibadah yang dibawa sedikit saja. Lihat, bayangkan, orang ini datang, ya, kepada Nabi Muhammad SAW dengan performance yang sangat meyakinkan, ya. Tidak terlihat bahwasanya dia itu dari perjalanan, ya. Memang penampilan yang cukup baik sekali, ya, karena dia menghadiri, duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian dia mendekatkan lututnya kepada lutut Nabi Muhammad SAW, ya, mendekatkan. Itu jadi adab dalam bermajlis ilmu, dia harus duduk begini, ya, dia duduk begini. Jangan dia kadang orang bermajlis ilmu, mohon maaf saya contohkan sedikit, ya, kadang dia duduk begini, ya, kadang lagi cuma sandar begini, ya. Ini nggak punya adab dalam bermajlis ilmu. Harusnya kalau dia duduk, dia yang kita hargai itu dua, orang yang menyampaikan ilmu, ya, kemudian ilmu yang disampaikan. Jangan pernah kita bertanya kenapa kita tidak memahami ilmu. Orang kadangkala duduk di majelis ilmu demi majelis ilmu, dia tidak paham. Kenapa? Karena dia tidak pernah menghargai ilmu. Dia tidak pernah menghargai apa yang disampaikan oleh pembawa ilmu tersebut. Sehingga inilah pentingnya. Bayangkan, ya, orang ini saja datang jauh, tidak ada seorang pun yang mengenalnya, dia datang dengan penampilan yang cukup baik untuk demi menghargai ilmu yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW. Para pemirsa netizen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dan kata pensyarah, wada'a ar-rajulu kaffaihi ala fakhidaihi, ya. Jadi seseorang meletakkan kedua tangannya, ya, di atas lututnya Rasulullah SAW, ya. Maka ini suatu kalau di dalam hadis Abu Dzar, wa wada'a yadayhi ala rukbatain Nabi SAW, dia meletakkan kedua tangannya di atas lutut Rasulullah SAW. Berarti ini orang siap untuk menerima ilmu, ya, siap menerima ilmu. Dan ini termasuk adab yang sangat besar. Orang kalau datang di majelis ilmu, ya, harus mendengarkan, secara secara sempurna. Jangan ustadznya cerita, ustadznya sementara menjelaskan, orang juga di belakang, dia di belakang juga sementara cerita. Ini tidak punya adab dalam majelis. Harusnya ketika dia ada ustadz yang menyampaikan, bayangkan ini seorang sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, dia datang menyampaikan ilmu, ya, dia duduk berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW sampai-sampai dia meletakkan kedua tangannya di atas lutut Rasulullah SAW, saking menghormati ilmu yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan juga saking menghormati Rasulullah SAW sebagai penyampai ilmu tersebut. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, kemudian waqala wa wada kaffai ala fakhidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Orang ini setelah meletakkan tangannya
di lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mulai melakukan komunikasi dengan Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Ya, ini pertanyaan apa? Sebuah adab juga dalam bertanya. Ya, adab dalam bertanya. Bertanya itu hal yang ringan-ringan. Ya, jangan orang-orang masih awal sudah tanya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Iya, dalil itu penting untuk kita ketahui. Tetapi yang lebih penting itu kita harus melihat, bertanya kepada orang yang berilmu itu adalah mana yang penting, yang terpenting, kemudian yang penting. Ya. Yang terpenting itu apa? Kita harus mengetahui dulu landasan ilmu. Ya. Ilmu dulu, kemudian setelah itu baru kemudian penguat ilmu. Jangan ilmunya belum ada, sudah pelajari penguat. Ya. Kayak orang membangun bangunan. Ya. Dia ketika membangun bangunan, yang dia tanya terlebih dahulu bagaimana pondasinya. Jangan dia bertanya bagaimana kaki ayamnya. Ya. Jelas kaki ayam itu penguat, tetapi itu tidak penting untuk kita tanya. Sebelum kita bertanya kaki ayamnya, yang kita tanya dulu bagaimana pondasinya. Bagaimana campuran pondasinya. Itu yang paling penting dalam pembangunan. Ya, begitu juga kalau kita bertanya sesuatu, kita harus bertanya yang terpenting dulu, kemudian yang penting. Dalil itu penting. Dalil itu penguat dari sebuah pendapat, tetapi tidak penting bagi orang pemula. Karena ketika seorang bertanya tentang dalil, kemudian dia bertanya dia belum pantas menerima dalil, berarti dia adalah orang yang salah dalam belajar. Karena orang yang bertanya dalil itu adalah orang-orang yang sudah dalam tingkat lanjutan. Orang sama saja dengan orang bertanya tentang kaki ayam setelah selesai membuat pondasi. Ya, harusnya demikian. Ya, setelah pondasi kemudian dia ban, ya, kemudian itu kemudian besi ditegakkan, ya. Harusnya begitu, ya, tata caranya. Jangan sampai pondasinya belum ada, yang dia tanya duluan mana besi. Ya. Ini orang yang salah. Besi itu penting, tetapi itu bukan dalam terpenting dalam pembangunan. Ya, pembangunan itu yang kita dahulukan adalah bagaimana pondasinya. Begitu juga ilmu. Yang kita ketahui terlebih dahulu adalah hal yang paling terpenting dalam kehidupan kita. Yang kita lihat pertama kali, apa yang lebih penting? Apa yang pertama kali saya harus pelajari sebelum saya bertanya dalil? Ya, orang-orang di zaman sekarang kadang-kala baru 1-2 kali ikut kajian, yang pertama kali dia tanya apa? Mana dalilnya? Ini orang tidak paham tata cara belajar yang sebenarnya. Ya, oleh sebab itu dalam suatu kaidah, man hurimal usul hurimal usul. Barang siapa yang tidak mengetahui pondasi, maka dia tidak akan sampai ke tempat tujuan. Ya, jadi kalau orang tidak mengetahui pondasi ilmu, maka dia tidak akan sampai memahami ilmu itu. Kenapa? Cara dia belajar yang salah. Ya, metode dia belajar yang salah. Maka itu pentingnya pada saat kita mempelajari ilmu syar'i, harusnya kita harus melihat mana yang terpenting, kemudian yang penting. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, itulah yang perlu kita perhatikan pada saat kita mempelajari ilmu apa saja yang harus kita perhatikan. Kayak orang belajar berhitung, ya. Orang belajar berhitung jangan langsung belajar kali-kali, jangan langsung belajar pangkat. Harusnya dari awal bagaimana penjumlahan, bagaimana pengurangan. Nah, kalau sudah kuasai penjumlahan, kemudian dia pindah ke perkalian. Kalau dia sudah kuat perkalian, dia pindah ke pangkatan. Harusnya begitu cara dia belajar, sehingga dia kalau dalam bahasa Arab istilahnya itu adalah taksili, ya, berangkat dari nol, berjenjang dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jangan belajarnya dari 0 langsung lompat ke 5, ya, akhirnya dia jatuh dari tangga. Seperti orang naik tangga, harus sabar. 1 naik tangga, 2 naik tangga, 3, 4. Jangan langsung 0 langsung 5, ya. Dia kangkang 1 kali itu dari kaki, ya, langsung naik ke tangga yang kelima. Jelas dia akan jatuh. Karena apa? Karena pondasinya, kakinya tidak kuat untuk naik ke jenjang yang selanjutnya. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, begitu juga orang dalam belajar, dia harus berjenjang, ya, berjenjang untuk mempelajari ilmu
ya. Sehingga ketika dia mempelajari ilmu dari yang aham fal muhim, yang terpenting kemudian yang penting, ya. Jadi yang terpenting kita perhatikan dulu, sehingga pada saat dia mempelajari ilmu syar'i, dia benar-benar mempelajari ilmu syar'i sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk oleh para ulama, ya, terkhusus kita di Indonesia, apa yang diberikan petunjuk oleh Imam Asy-Syafi'i dan para pengikut dari madhab Asy-Syafi'i. Itulah yang harus kita perhatikan, sehingga pada saat kita mempelajari ilmu, benar-benar kita dilandasi, kita memiliki pondasi yang kokoh. Karena apa? Karena kita memulai ilmu juga dari pondasi, kemudian kita membangun ilmu itu, keilmuannya dengan sesuai dengan jenjang-jenjang yang kita lewati tersebut. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi seorang yang bersyahadat, dia benar-benar bersyahadat dengan benar, ya. Jangan sampai syahadatnya juga dia tidak memperhatikan syahadatnya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah wa iqami wa tuqimas shalah. Dia menegakkan salat. Jadi menegakkan salat sebuah hal yang juga diperhatikan, ya. Diperhatikan. Ulama berbeda pendapat bagaimana hukum orang meninggalkan salat, ya. Hukum orang meninggalkan salat, ya. Apakah orang meninggalkan salat itu langsung kafir atau tidak? Ya, ini berbeda pendapat di kalangan para ulama, ya. Kalau pendapat pendapat Imam Ahmad, ya. Ada dua pendapat, ya. Pendapat yang pertama, dia kafir, ya. Dia berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, man taraqas shalah faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia sungguh telah kafir dengan kekafiran yang nyata. Itu pendapat yang pertama. Jangan selesai sampai di situ, ya. Ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, kalau dia meninggalkan itu karena malas, ya, bukan karena mengingkari kewajiban, ya. Beda kalau orang yang mengingkari, bisa saja dia juga meninggalkan puasa. Dia meninggalkan puasa itu karena mengingkari kewajiban. Oh, puasa itu tidak wajib. Oh, itu beda. Beda kalau orang yang meninggalkan puasa, misalnya puasa Ramadan, ya. Dia meninggalkan puasa itu karena malas. Beda posisinya dengan orang yang meninggalkan sholat karena meninggalkan puasa atau sholat karena dia mengingkari kewajiban. Kalau mengingkari kewajiban itu sepakat semua para ulama bahwasanya orang tersebut kafir. Tetapi kalau dia meninggalkan karena malas, ya, atau selain dari itu, maka ini tidak sampai ke derajat kekafiran, ya. Itulah yang harus kita perhatikan pada saat kita mempelajari, kita mengenal sebuah ilmu. Jangan sampai juga orang kadangkala karena duduk hanya 1-2 kali duduk di majelis ilmu, dia mendengarkan hal itu, keluar dari majelis ilmu, udah lihat orang yang tidak sholat, oh ente kafir, ente kafir, ente kafir. Karena apa? Karena dia tidak mempelajari ilmu secara sempurna, ya. Dia tidak tidak mempelajari ilmu secara ta'sil yang saya sampaikan tadi. Dia tidak mempelajari ilmu secara berjenjang. Harusnya kalau dia mempelajari ilmu secara berjenjang, pasti dia akan senang, bangga, sama dengan orang yang membangun bangunan. Kalau dia tidak memperhatikan bangunan itu dari pondasi, ya, pasti rumahnya akan mudah roboh. Karena apa? Karena pondasinya tidak diperhatikan, bangunannya tidak diperhatikan dengan baik. Maka oleh sebab itu, begitu juga seorang ketika mempelajari ilmu, harusnya dia mempelajari detail-detail dari setiap pembahasan. Karena mempelajari detail-detail dari setiap pembahasan itu sangatlah penting pada saat kita mempelajari ilmu. Orang kadangkala tidak mempelajari kedetailan sebuah ilmu, itu akan membuat orang itu tergesa-gesa dalam memvonis, ya. Tergesa-gesa dalam memvonis, ya. Berbeda dengan dia, oh tidak ada dalilnya. Berbeda dengan dia, ente ini bawa syubhat, ya. Berbeda dengan dia, dianggap hadisnya lemah. Padahal bukan karena lemah, bukan karena tidak ada dalilnya,
tetapi dia belum mendapatkan dalilnya karena dia belum mempelajari secara detail. Kalau seandainya dia mempelajari secara detail, dia akan mendapatkan betapa banyaknya dalil orang yang berseberangan dengan saya, tapi saya belum mendapatkan dalil tersebut. Sehingga itulah sebagian para ulama mengatakan dalam sebuah perkataannya, man kathura fi ilmihi, ya, qalla inkaruhu. Barang siapa yang banyak ilmunya, maka dia akan kurang keributan, ya. Kalau dia banyak ilmunya, itu akan kurang keributan. Kenapa kurang keributan? Karena dia tidak akan pernah, ya, dia akan mengetahui, oh si A ini berdiri di tempat ini, si B berdiri di tempat ini. Dia akan bijak. Orang semakin banyak referensi itu akan semakin bijak dalam bersikap. Berbeda dengan orang yang kurang referensi. Berbeda sedikit dengan orang, oh ente salah ya akhi, ente salah ya akhi, ya, ente ini tidak ada dalil, ente punya dalil dhaif, ya masya Allah, ya. Dia membangun dirinya dengan membangun fanatisme terhadap dirinya, padahal bukan karena tidak ada dalilnya, bukan karena orang itu tidak memiliki dalil yang sahih, tetapi sudut pandang dia tidak seperti sudut pandang yang berseberangan dengannya. Maka oleh sebab itu, kalau orang yang sudah banyak ilmu, banyak referensi, maka dia tentunya akan berhati-hati dalam memvonis orang lain. Dia tidak mudah memvonis orang lain. Apalagi kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ma ahaduhuma in kana kama qala wa illa hara alaih. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka dia akan kembali salah satu dari keduanya. In kana kama qala, kalau benar tidak apa-apa. Wa illa hara alaih, kalau tidak benar tuduhan tersebut, ya, kita mengatakan oh si fulan ini kafir, ya. Kalau tidak benar, maka tuduhan itu akan kembali kepada kita. Maka harus hati-hati pada saat kita mau berilmu. Harusnya semakin kita berilmu, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita berilmu, harusnya semakin kita berhati-hati di dalam bersikap. Karena keilmuan seseorang, komentar seseorang itu mencerminkan bagaimana kualitasnya. Orang semakin tinggi kualitasnya, maka semakin tinggi juga komentarnya, semakin tinggi juga nalarnya. Karena apa? Karena kualitas diri. Maka komentar kita itu mencerminkan bagaimana kualitas diri kita. Semakin komentar kita semakin berbobot, berarti itulah kualitas kita, keilmuan kita pun lebih berbobot. Tetapi kalau komentar kita itu di bawah standar, berarti cara belajar kita juga di bawah standar. Maka harusnya kita pada saat belajar, kita harus berhati-hati. Orang semakin bijak, itu bukan dalam artian dia semakin tidak memiliki ilmu, malah justru orang yang bijak seperti itulah dia adalah orang yang paling banyak ilmunya dan dia mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, wa tu'tiyaz zakata, kemudian yang selanjutnya adalah menunaikan zakat, wa tasuma ramadhana, dan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Ya, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang suci, dan sekarang sudah bulan Rajab. Kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini yang sering didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, saya tidak mau membahas tentang hadisnya atau sahih atau dhaif. Itu bukan, kalau saya yakini itu adalah hadis yang sahih. Ya, memang sebagian ulama mengatakan itu adalah hadis yang, sebagian ulama, saya katakan sebagian, ya. Saya tahu ada yang mendhaifkan hadis itu, ya. Saya lebih cenderung kepada hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, kata doa Nabi Muhammad SAW apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan ya Allah sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Itu yang senantiasa kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Dan bulan Ramadan, ya, harusnya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjuluki bulan suci Ramadan dengan apa? Ayyamam ma'dudat, hari yang bisa dihitung. Ya, hari yang bisa dihitung cuma 29 hari dan 30 hari. Harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Orang-orang dahulu, di zaman dahulu, mereka mencari 11 bulan untuk 1 bulan. Ya,
mereka mencari nafkah 11 bulan untuk 1 bulan. Ya, jadi 11 bulan mereka mencari maisha, mencari kehidupan untuk bulan suci Ramadan. Sehingga pada bulan suci Ramadan mereka fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang berbeda. Kadangkala kalau bulan suci Ramadan itu orang panen, ya, apalagi kalau 10 malam terakhir, ya. Nabi pada 10 malam terakhir kadangkala Nabi itu pada saat dia melaksanakan 10 malam terakhir, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya kata Nabi SAW ishtadda mi'zarahu, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mengencangkan ikat pinggangnya, maksudnya lebih semangat beribadah, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk melaksanakan salat malam. Ya, kita di zaman sekarang, masya Allah, sebagian orang bukan lagi sholat malam, mengencangkan ikat pinggangnya, tetapi lebih banyak pergi ke pasar senggol, ya, menunggu Lailatul Qadar di pasar senggol. La ilaha illallah. Oleh sebab itu, lihat, itulah beda antara orang dahulu dengan orang sekarang. Orang dahulu, ya, mereka sangat memperhatikan bulan suci Ramadan. Mereka mencari 11 bulan untuk bulan suci Ramadan. Tapi kalau orang di zaman sekarang, kadang-kadang mereka rubah, ya, mencari untuk 11 bulan, ya, dicari pada bulan Ramadan, dicari pada 10 malam terakhir lagi, ya, sampai malam hari raya mereka tidak tidur semalam untuk mencari nafkah, wal iyadzubillah. Maka oleh sebab itu jangan sampai bulan suci Ramadan ini rusak, ya, rusak puasa kita, rusak segala macam ibadah hanya karena dunia yang ingin kita kejar. Para pemirsa, netizen dimanapun anda berada, kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan yang berikutnya adalah wa tahujjal baita, kita melaksanakan ibadah haji, ya. Tidak sampai di situ, kata Nabi Muhammad SAW, in istata'ta ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan. Jadi Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang hadis ini, ya. Nabi menjelaskan hadis ini tidak hanya saja wa tahujjal baita, tapi ada pengecualian, ya. Man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu. Cuman kadangkala orang juga ini sudah berlindung di barang siapa yang mampu. Dia kadangkala sudah punya harta, dia tidak mau kumpul hartanya. Jadi bakhil, ya, bakhilnya minta ampun, ya Allah, ya. Dalam bahasa Arab itu bakhil itu ada dua, ya. Ada namanya bakhil, ada namanya syuh. Kalau bakhil itu, ya, dia bakhil hanya untuk orang lain. Tapi kalau syuh ini yang minta ampun, ya. Syuh ini bukan hanya orang lain, dia bakhil. Sama diri sendiri saja dia bakhil. Dia punya uang, sudah lapar, ya. Dia tidak mau beli makanan. Dia tahan uangnya padahal dia dalam keadaan lapar. Ini namanya orang yang syuh. Syuh itu artinya apa? Dia bakhil, dia pelit, bukan hanya saja untuk orang lain, tetapi dia pelit untuk dirinya sendiri. Para pemirsa, netizen dimanapun anda berada, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan hadis yang kedua ini pada pertemuan selanjutnya. Dan insyaallah, bagaimana kru? Ada pertanyaan? Oh ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan semoga para pemirsa, netizen dimanapun anda berada, insyaallah kami temui dalam keadaan sehat walafiat, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur bagi orang-orang yang senantiasa mendengarkan ceramah kami pada sore hari ini, ya, dan juga ceramah-ceramah di netizen. Dan kita doakan juga orang-orang yang semoga diberikan kekuatan dan panjang umur bagi orang-orang yang men-share ceramah di netizen ini dan juga ceramah pada sore hari ini. Insyaallah semoga bermanfaat. Dan kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum